Baik pemirsa TPRI, berjumpa lagi dengan siraman rohani yang kita langsungkan dan laksanakan bersama pada saat ini. Ketika tadi diawali dengan nyanyian yang disampaikan oleh PKLU sebagai salah satu wadah dalam pelayanan lansia yang ada di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, PKLU menyampaikan puji-pujian tentang bagaimana mengutamakan Yesus di dalam kehidupan, bahkan Yesus hadir turut serta untuk memelihara kehidupan hari lepas hari. Dan tiba saatnya ketika bersama kita hadir dalam siraman rohani pada saat ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk sedikit merenungkan tentang firman Tuhan yang juga menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Bersama dengan saya, Pendeta Eliezer Stevi Siahai, yang saat ini ditempatkan oleh Majelis Sinode GPIB di Jemaat Maranatha Banjarmasin sebagai pendeta jemaat. Dan biarlah segala sesuatu yang kita renungkan bersama pada saat ini menghantar kita untuk sedikit lebih dalam lagi mengenal tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dan tema hari ini yang saya ambil adalah Dia mengenal hati. Kalau kita berbicara tentang mengenal hati, siapa yang tidak mengetahui hati masing-masing? Namun apakah orang kiri, kanan, depan, dan belakang kita tahu tentang isi hati kita? Yang tahu isi hati kita hanya kita dan Dia yang menciptakan kita. Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini juga menjadi sebuah dasar dan pengertian kepada kita bahwa Dia yang melihat hati kita akan mengerti segala situasi, kondisi, bahkan pergumulan dan kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mengajak pemirsa TVRI untuk bersama-sama membuka perenungan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel 25 ayat 36 sampai dengan ke-38. Saya ulang sekali lagi, 1 Samuel 25 ayat 36 sampai dengan ke-38. Jika pemirsa TVRI sudah menemukan dan mendapatkan baik dalam bentuk buku maupun digital, mari kita persiapkan dan kita akan dengarkan pembacaan Alkitab yang akan disampaikan salah satu rekan sepelayanan. Mari kita dengarkan. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab 1 Samuel 25 ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-38. 1 Samuel 25 ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-38 yang menyatakan, ketika Abigail sampai kepada Nabal, tampaklah ia sedang mengadakan perjamuan di rumahnya seperti layaknya perjamuan raja. Hati Nabal riang gembira dan ia mabuk sekali. Perempuan itu pun tidak menceritakan apa-apa kepadanya sampai fajar menyingsing. Keesokan paginya, ketika Nabal sudah sadar dari mabuknya, istrinya menceritakan kepadanya semua hal itu. Lalu terhentilah jantungnya dan tubuhnya kaku membatu. Kira-kira 10 hari kemudian, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Demikian pembacaan Alkitab. Baik, tadi kita sudah boleh mendengarkan tentang perenungan firman Tuhan yang dibacakan. Salah satu kisah rohani di dalam perjanjian lama yang menceritakan perjalanan kehidupan Daud sebelum ia menggantikan Saul menjadi raja kedua orang Israel.
Pemirsa TVRI tentunya sudah tahu bersama bahwa perjalanan Daud menjadi seorang raja bukanlah perkara yang mudah. Menggantikan Saul menjadi raja pertama adalah hal yang tidak mungkin dapat langsung terjadi sesuai dengan pergantian. Kalau mungkin kita sekarang memilih presiden sesuai dengan beberapa nama-nama yang sudah boleh memilih dan diuntungkan dengan kemenangan hasil suara, tetapi berbeda tentang kisah Raja Daud di dalam pemberitaan firman Tuhan yang kita baca. Ketika dia terpilih menjadi seorang raja, Saul raja pertama tidak mau langsung digantikan. Dengan segala hal yang Saul ingin lakukan dan perbuat kepada Daud, sehingga Daud harus melarikan diri. Dan di dalam pemberitaan firman Tuhan yang kita baca, Daud melarikan diri ke bagian Karmel. Di Karmel itu pemirsa TVRI yang diberkati oleh Tuhan, dia menjumpai dengan kawanan domba dan ternak yang dimiliki oleh salah seorang yang paling kaya yang ada pada saat itu yang bernama Nabal. Dan cerita berlanjut ketika Daud bersama dengan kawanannya sudah menjaga ternak yang dimiliki oleh Nabal. Suatu ketika Daud memohon melalui utusannya kepada Nabal untuk sedikit berbagi berkat, untuk sedikit berbagi makanan kepada Daud bersama dengan rekan-rekannya agar mereka juga dapat diberikan ketahanan tubuh sambil mereka membalasnya dengan menjaga kawanan ternak. Tetapi Alkitab di dalam ayat-ayat sebelumnya menceritakan ketika Nabal mendengar itu, ia tidak mau. Ia berkata, "Mengapa aku harus menyerahkan sebagian makananku? Mengapa aku harus menyerahkan sebagian hartaku? Bukankah aku sendiri tidak menyuruh mereka untuk melakukan itu?" Dan ketika utusan Daud kembali kepada Daud dan memberikan penjelasan tentang perkataan yang disampaikan oleh Nabal pada saat itu, Daud marah, dia kecewa, dia murka. Dan dengan rencana yang luar biasa, ia akan menyerang Nabal, ia akan menyerang rumah tangga Nabal, ia akan menyerang kerumunan Nabal pada saat itu. Namun perhatikan pemirsa TVRI yang diberkati oleh Tuhan, Abigail, istri Nabal, ketika dia mendengar rencana daripada Daud dengan hati yang penuh bijaksana, dengan hati yang penuh rendah diri, dia datang kepada Daud. Ia membawa makanan, roti-roti dan minum-minuman persediaan untuk Daud bersama dengan kawanannya sambil memohon dan meminta maaf dengan rendah diri dan rendah hati supaya Daud dapat berhenti dengan rencananya. Ketika Daud melihat apa yang dilakukan oleh Abigail, istri Nabal itu, ia kemudian tidak jadi menyerang Nabal, ia berhenti dan lebih memilih memaafkan serta mengampuni. Perhatikan di dalam pemberitaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Saya ulang sekali lagi pemirsa TVRI yang diberkati Tuhan. Ketika Abigail sampai kepada Nabal, tampaklah ia sedang mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti layaknya perjamuan raja. Hati Nabal riang gembira dan ia mabuk sekali. Perempuan itu pun tidak menceritakan apa-apa kepadanya sampai fajar menyingsing. Keesokan paginya, ketika Nabal sudah sadar dari mabuknya, istrinya menceritakan kepadanya semua hal itu. Lalu terhentilah jantungnya dan tubuhnya kaku membatu. Ayat terakhir di dalam pemberitaan firman Tuhan, kira-kira 10 hari kemudian Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika kita melihat bersama dari perikop-perikop atau ayat yang saya bacakan tadi, sekali lagi kita melihat bahwa kesombongan hati orang yang datang dengan keangkuhan tidak ada apa-apanya di dalam tangan Tuhan.
Perhatikan ketika cerita berlanjut sebelum kematian Nabal terjadi, apa yang ia katakan kepada Daud. Saya tidak mengenal dia, saya tidak tahu dia, untuk apa saya berbagi makanan dengan dia. Namun dengan kerendahan hati yang dimiliki oleh Abigail istrinya, membuat Nabal mendapatkan pengampunan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Esok harinya ketika Nabal selesai mengadakan pesta dengan penuh keriangan gembira, ternyata itu juga menghantar dia menuju kepada kematiannya setelah Abigail istrinya menyatakan atau menceritakan apa yang sebenarnya akan terjadi kepada Nabal kalau ia tetap terus hidup dalam kesombongannya. Jadi untuk itu pemirsa TVRI yang diberkati oleh Tuhan, ketika bersama kita mendengar tentang cerita Daud, Nabal, dan Abigail, kita belajar sekali lagi apa yang mau kita letakkan di dalam dunia ini. Apa yang mau kita harapkan di dalam dunia ini. Kadangkala kita sebagai orang-orang Kristen atau orang-orang yang diberkati Tuhan, kita hanya memegang kendali kita lewat apa? Talenta yang telah Tuhan percayakan, fisik yang masih Tuhan berikan, bahkan harta yang melekat di dalam diri kita. Tetapi apakah semuanya itu kekal? Apakah semuanya itu bertahan? Tidak. Semuanya tidak bertahan. Karena apa? Sifat sesungguhnya, harta sesungguhnya, kekekalan selanjutnya hanya pada Dia sang pemilik kehidupan. Daud memperlihatkan kepada kita sikap amarah yang kemudian diisi dengan hati yang mau belajar mengampuni, maka rangkaian kecelakaan, rangkaian penyerbuan itu tidak akan terjadi sehingga tidak mendatangkan dosa bagi orang lain. Berarti ketika kita hidup di dalam dunia ini, jangan cepat marah, jangan cepat emosi. Tetapi belajarlah untuk menahan diri agar kita tidak berbuat dosa. Satu hal yang kita pelajari dari Daud. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah dari istri Nabal, yaitu Abigail. Walaupun dia hanya seorang istri, Alkitab mencatat di Perjanjian Lama perempuan sama sekali tidak diperhitungkan. Perempuan sama sekali tidak dianggap apa-apa. Tetapi Alkitab memberikan pembuktian sekalipun tidak dianggap, ia dapat berguna bagi keluarganya. Dan ketika Abigail dengan kebijaksanaannya, dengan sikap yang mau rendah hati, ia mendatangi Daud memohon pengampunan untuk suaminya. Dan pada akhirnya perdamaian itu terjadi. Tetapi bagi Nabal, si sombong ini, si bebal ini, apa yang ia dapatkan? Ia hanya menemukan maut pada akhirnya. Ia hanya menjumpai kematian pada akhirnya yang menghantar dia bahwa di dalam kesombongan yang ia miliki, ia tidak dapat menemukan apa-apa. Maka dari itu kita belajar bahwa segala sesuatu yang melekat di dalam kehidupan kita, segala sikap dan perilaku yang tidak menandai atau mendatangkan damai sejahtera tidak akan bertahan lama. Karena apa? Tuhan hanya mengasihi orang-orang yang mau melakukan perbuatan yang baik. Tuhan hanya akan datang kepada orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Dan Tuhan melihat hati setiap manusia. Ketika manusia itu mengalami pergumulan, ketika manusia itu mengalami kekhawatiran, ketika manusia itu mengalami tantangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia justru ada mendampingi, memberikan jalan keluar. Tetapi kalau kita hadir pada saat sekarang ini sama seperti Nabal, hidup di dalam kesombongan, hidup di dalam apa yang mau melekat di dalam diri kita dan berpikir bahwa hartaku kan tidak habis 7 turunan, saya pun masih diberikan kesehatan. Kalau Tuhan sudah panggil pulang, kita mau berbuat apa? Kita tidak bisa berkata, tidak Tuhan nanti dulu saya bertobat dulu. Tidak Tuhan tunggu dulu, tidak. Ketika Tuhan sudah memanggil, dalam arti kita sudah siap kembali kepadanya. Namun selagi kita masih diberikan nafas kehidupan, kesempatan, mari kita berbuat baik.
Perhatikan orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya keluarga kita perhatikan rekan sekerja kita perhatikan tetangga kita saling melayani, kita saling mengasihi, kita saling memberi diri, dan kita belajar memuliakan Tuhan. Tetapi tidak hanya orang-orang yang beragama sama dengan kita. Mari kita perhatikan orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Menandai bahwa kita sebagai orang Kristen mendatangkan perdamaian, bukan kecelakaan. Menandai kita sebagai orang Kristen mendatangkan kebahagiaan, bukan duka cita. Belajar dari kisah Nabal. Jangan tunggu Tuhan atur dulu baru kita mau mengatur diri kita. Jangan tunggu Tuhan tegur dulu baru kita mau menegur diri kita. Namun selagi kita masih diberikan kesempatan, mari kita melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan kita menjadi alat kesaksian yang berkenan bagi nama Tuhan. Terpujilah kebaikan Tuhan dengan segala peristiwa dan kejadian yang kita alami, dan biarlah keseharian kehidupan kita hanya menjadi tempat yang hadir, bermuara untuk satu, saling melayani, saling melengkapi, didasari dengan firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Terpujilah Tuhan, amin. Baik pemirsa TVRI, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Eliezer Stevi Siahai yang kembali akan bersama merenungkan firman Tuhan, kelanjutan dari pemberitaan firman Tuhan yang kita baca bersama tadi. Kalau tadi kita belajar tentang seputar kisah Nabal yang setelah mendengar Abigail menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam kehidupannya ketika Daud akan datang, maka pada saat ini kita akan melanjutkan ke perikop selanjutnya dari ayat yang ke-39 sampai dengan ke-44. Yang kembali saya akan bacakan bersama. Mendengar Nabal telah mati, Daud berkata, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadapku dan yang mencegah hambanya berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang berbicara dengan Abigail untuk mengambil dia menjadi istrinya. Hamba-hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, "Daud mengutus kami kepadamu untuk mengambilmu menjadi istrinya." Perempuan itu pun bangkit, lalu sujud dengan muka sampai ke tanah dan berkata, "Hambamu ini siap menjadi pelayan untuk membasuh kaki para hamba tuanku itu." Kemudian Abigail segera bangkit dan menunggang keledainya diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti utusan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Yesriel telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Adapun Saul telah memberikan Mikal putrinya, istri Daud, kepada Palti bin Lais yang berasal dari Galim. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan di sesi yang selanjutnya ini, dan kembali kita akan mendengarkan perenungan yang sama berkelanjutan ketika Nabal sudah boleh menjumpai akhir kematiannya, mendengar cerita dari Abigail istrinya yang kemudian kalau kita lihat tadi di ayat ke-38b,
Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Dan ketika kita masuk di dalam perikop selanjutnya dari ayat ke-39 sampai dengan ke-44 kembali memberikan penekanan kepada kita bahwa kisah kehidupan Abigail ketika ia telah berhenti menjadi istri Nabal atau menjadi janda dari si Nabal pun tidak berakhir. Mendengar Nabal telah pergi atau sudah tiada, maka di dalam kalimat selanjutnya Daud berkata, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadapku dan yang mencegah hambanya berbuat jahat." Seperti di sesi pertama saya sudah katakan tadi di dalam perenungan firman Tuhan bahwa ketika Abigail mendatangi Daud, Daud dengan hati yang telah dingin segera menghentikan rencananya untuk menyerang Nabal. Dan kali ini perkataan tersebut pun terjadi di dalam pemberitaan yang kita baca bersama. Daud menyadari akhirnya ketika ia berhenti menyerang Nabal pada saat itu juga, maka Daud tidak akan masuk dan jatuh di dalam dosa. Dan dengan penuh hati yang sukacita dia menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan bahwa ia tidak pernah menyentuh dan melakukan kesalahan dan menuruti hawa nafsunya untuk berbuat jahat karena amarahnya terhadap Nabal. Dan saat itu pun berlanjut ketika dia mendengar bahwa Abigail telah ditinggal oleh Nabal, maka kisah berlanjut, Daud mengambil Abigail menjadi istrinya. Daud mengambil janda si Nabal menjadi milik kepunyaannya yang ada pada saat itu. Kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan pada ayat yang ke-40, Daud mengutus kami kepadamu untuk mengambilmu menjadi istri. Dan kembali kebijaksanaan yang dimiliki oleh Abigail, perempuan yang lemah lembut, istri dari Nabal. Ia mengatakan bahwa hambamu ini siap menjadi pelayan untuk membasuh kaki para hamba tuanku itu. Kemudian Abigail segera bangkit dan menunggang keledainya diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti utusan Daud itu dan menjadi istri Daud. Luar biasa ya pemirsa TVRI yang diberkati Tuhan, bahwa kehidupan manusia tidak ada yang tahu. Terkadang mungkin kita menangis lalu kemudian kita tertawa. Atau kebalikan, terkadang kita tertawa lalu kita berhenti untuk sejenak menangis. Di dalam rasa duka yang dimiliki oleh Abigail ketika dia ditinggal pergi suaminya Nabal, datang berita sukacita. Ia diperistri kembali oleh Daud yang tadinya hendak ingin menyerang Nabal, namun karena melihat hati yang penuh dengan kerendahan, jiwa yang penuh dengan kebijaksanaan, sikap yang penuh dengan kelemah lembutan, pada akhirnya membuat Raja Daud jatuh hati dan dia mengambil Abigail, perempuan itu, untuk menjadi istrinya dan mengutus para hamba-hambanya untuk menjemput Abigail. Terkadang peristiwa kehidupan yang dirasakan oleh Abigail, kita pun juga rasakan di dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak pernah memiliki pergumulan di dalam kehidupan? Siapa yang tidak pernah memiliki tantangan? Bahkan siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Ketika itu dipertanyakan kepada kita, semua orang di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Dan semuanya memiliki potensi untuk berbuat dosa. Tapi pada akhirnya ketika kita mau mengikutkan diri kita hanya pada kehendak Tuhan, membaktikan diri kita hanya kepada Dia yang memiliki kehidupan ini, maka segala pergumulan, tantangan, kesesakan, kekhawatiran Tuhan ganti dengan sukacita.
memiliki suami seperti Nabal yang hidupnya dipenuhi dengan kesombongan karena ia adalah seorang yang kaya, membuat Abigail tidak berkata saya bahagia. Tetapi dengan kesombongan yang dimiliki oleh Nabal itu membuat kekhawatiran besar terhadap Abigail. Kalau dengan sikap yang disampaikan oleh Nabal membuat orang tersinggung dan marah. Dan itu pun dirasakan oleh Daud, sehingga Daud di dalam rencananya itu yang hendak ingin menyerang berbalik ketika ia melihat sikap rendah hati yang dimiliki oleh Abigail. Maka dari itu Daud yang hadir pada saat itu sebelum mempersiapkan diri menjadi raja orang Israel yang kedua, ia sesegera mungkin mengambil Abigail menjadi istrinya. Yang kemudian kalau kita perhatikan di dalam pemberitaan firman Tuhan selanjutnya atau kisah-kisah tentang Daud selanjutnya, Abigail menjadi salah satu istri dari Daud yang sering kali dikatakan atau dimintai pendapat dari Daud bagaimana ia harus bersikap, bagaimana ia harus mengerjakan sesuatu di dalam ia memimpin bangsa Israel. Mari kita perhatikan Bapak Ibu pemirsa TVRI yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang melekat di dalam diri kita ketika kita mendatangkan damai sejahtera Allah akan membawa sukacita yang besar untuk kita. Maka mari ketika Tuhan sudah memberikan itu di dalam kehidupan kita, kita pakai itu. Jangan kita pendam untuk diri kita sendiri. Jangan kita pakai hanya untuk memuliakan diri kita sendiri, tetapi kita juga pakai untuk memuliakan Tuhan Allah dengan menyaksikan kuasa kasih dan sayangnya di dalam tindakan, pemikiran, perkataan, bahkan kehidupan kita hari lepas hari harus selalu melalui tentang kebenaran firman Tuhan. Memang ketika mengikut Tuhan bukan perkara yang mudah. Memang ketika mengikut dan menyembah Tuhan bukan perkara yang gampang. Karena terkadang kita akan menjadi berbeda dengan orang-orang lain. Namun terkadang kita akan berbeda seperti apa yang dikatakan oleh dunia ini. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan Tuhan dan hidup mau tunduk kepada Tuhan, maka hal yang luar biasa akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap rencana Tuhan yang indah itu ia akan tetapkan di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Abigail menceritakan hati yang lemah lembut akan menjawab setiap persoalan yang ada di dalam dunia ini. Maka mari pun pemirsa TVRI kita memakai hati yang penuh dengan kelemah lembutan untuk menjawab segala perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak lagi menekankan diri kita kepada kesombongan, kita tidak lagi menekankan diri kita kepada kemarahan, kita tidak lagi menekankan diri kita kepada emosi yang harus diikuti, tetapi bagaimana cinta kasih Allah yang senantiasa menghiasi kehidupan kita. Kalau kita berjumpa dengan orang yang membawa damai sejahtera, pasti kehidupan kita pun juga akan merasakan damai sejahtera. Maka mari lakukanlah damai sejahtera itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, sambil dengan sikap yang rendah hati kita memuliakan nama Tuhan. Kita berharap bahwa Tuhan memakai kehidupan kita sebagai sarana yang betul-betul menyaksikan akan kuasa kasih dan sayangnya. Dan kehidupan kita seutuhnya betul-betul menjadi pemilik dan pengikut Tuhan yang setia. Kita tidak lagi mengandalkan apa yang melekat pada diri kita, tetapi justru keterpanggilan kehidupan kita, pengutusan kehidupan kita berdasarkan akan kehendak daripada Tuhan. Dan pada akhirnya kebahagiaan akan kita temui. Pertanyaan saya kepada pemirsa TVRI, siapa yang tidak mau berbahagia? Siapa yang tidak mau bersukacita?
Siapa yang tidak mau hidupnya dijawab oleh Allah? Setiap orang pasti merindukan jawaban daripada Tuhan. Setiap orang pasti merindukan sukacita. Setiap orang pasti merindukan kebahagiaan. Namun untuk mencapai itu semua, serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Serahkanlah hati kita kepada Tuhan. Serahkanlah pemikiran kita hanya kepada Tuhan. Agar ketika kita bertindak, Allah yang setia itu, Allah yang hadir itu akan memperlengkapi kehidupan kita. Menjauhkan dari segala mara bahaya, rancangan kecelakaan. Justru menjadikan kita sebagai satu-satunya kepunyaannya. Yang kemudian kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah, kebaikannya yang senantiasa mendampingi kita. Baiklah kita hadir menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tidak lagi memikirkan apa yang hadir di dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana pemikiran kita satu hanya untuk hadir menyertakan kuasa kasih sayang Tuhan itu untuk kita perkenalkan kepada dunia ini. Salah satu kisah yang luar biasa ketika saya hadir menjadi pengisi siraman rohani pada saat ini, saya mendengar sebuah kisah bahwa ketika kehidupan kita hadir hanya untuk melayani Tuhan, maka Allah yang penuh setia itu akan senantiasa hadir melingkupi kehidupan kita. Akan senantiasa hadir memberikan penyertaan kepada kita. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan pemikiran kita sendiri, kita tidak akan menjumpai apa-apa. Siapa yang bisa bertahan di dalam dunia ini? Siapa yang bisa hidup panjang umur di dalam dunia ini? Alkitab mencatat usia manusia hanya sampai 70 tahun. Selebihnya adalah bonus. Kalau kita sudah menikmati usia 70 tahun, berarti anugerah kemuliaan dalam masa lansia. Seperti tadi kalau kita mendengar kaum bapak PKLU sudah menyampaikan puji-pujian, mereka menetapkan masa lansia mereka untuk mempermuliakan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan umur yang panjang adalah bonus. Tapi bagaimana dengan kita? Adakah di antara kita pemirsa TPRI yang tahu sampai kapan kita ada di dalam dunia ini? Sampai kapan kita bernafas di dalam dunia ini? Tidak ada yang tahu. Nah, kalau kita sudah tidak tahu seperti itu dan tidak mengerti akan hal itu, maka mari seutuhnya kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan mendampingi kita agar umur yang panjang kita dapatkan sekaligus keterpanggilan kita untuk memuliakan namanya. Dan untuk memuliakan nama Tuhan mulailah dengan hal yang sederhana. Saling menyapa antara satu dengan yang lainnya, saling memberi diri dalam melaksanakan pelayanan. Jangan tunggu dikasihi dulu baru mau mengasihi, jangan tunggu dilayani dulu baru mau melayani, jangan tunggu orang berbuat baik kepada kita dulu baru kita mau berbuat baik. Namun sebelum itu terjadi, mari kita lebih dahulu menyaksikan di dalam perilaku dan tindakan kehidupan kita. Kita belajar di dalam setiap perenungan firman Tuhan yang kita dengar, mengajak kita untuk melakukan kebaikan kepada setiap orang. Maka lakukanlah kebaikan itu dari hal yang paling sederhana, dari hal yang paling kecil. Perhatikanlah keluarga kita, orang tua kita yang telah lansia, anak-anak kita yang masih dalam bertumbuh kembang, orang tua kita yang masih perlu diperhatikan dalam sakit dan juangnya kehidupan. Mari kita saling memperhatikan. Kemudian keterpanggilan kita sebagai pengurus atau jemaat bergereja. Kita terpanggil untuk saling mengisi dengan penuh cinta kasih dan sayang Allah. Kita terpanggil untuk saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Lalu ketika kita terpanggil di dalam kehidupan masyarakat, maka mari pun juga kita terpanggil untuk melakukan hal yang luar biasa. Kita mempertontonkan kasih mesra Yesus Kristus agar setiap dunia yang melihat, setiap dunia yang mendengar juga menyaksikan siapa Kristus yang sesungguhnya. Dan baiklah kehidupan kita seutuhnya hanya kembali
untuk menjadi miliknya. Bahkan ketika pun kita pulang nanti, pada akhirnya kemuliaan itu akan terjadi. Dan biarlah kehidupan kita seutuhnya hanya menjadi milik Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kami di tangan-Mu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kami jauh dari kenyataan itu. Kami justru mengabaikan, bahkan sering melawan kehendak-Mu. Kami memaksakan kemauan sendiri. Apa yang kami inginkan, itu harus terlaksana. Lalu ketika itu tidak terjadi, kami kecewa dan patah hati. Bapa, ampunilah kami. Kami ingin menjadi tanah liat di tangan-Mu. Tapi itu sangat sulit. Kami tidak mampu bersikap begitu, bersikap seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sebab keadaan itu menyakitkan. Tanah liat itu diremas-remas, ditekan-tekan, dibanting-banting, dan diputir-puntir. Semua itu terasa nyeri. Namun sebetulnya kami tahu, itulah satu-satunya cara membentuk tanah liat yang kotor dan buruk, menjadi bejana dan periuk, menjadi belanga dan tembikar, menjadi porselen dan keramik yang indah dan berguna, bagus dan berharga. Bapa, tolonglah kami untuk mau menjadi tanah liat di dalam tangan-Mu. Janganlah kami mengeraskan hati, melainkan memberi diri dan membiarkan jari-jari tangan-Mu meratakan, melembutkan, melenturkan, menghaluskan, dan membentuk kami. Biarlah jari-jari tangan-Mu memberi bentuk diri kami, menurut apa yang baik pada pemandangan-Mu. Bapa, kami memohon, biarlah kami semakin memberi diri yang makin menurut padamu dan makin membuka diri pada kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk membuang sikap mengeraskan diri itu yang melawan dan menentang kehendak-Mu. Ajarilah kami supaya kami jangan menjadi tanah liat yang kering dan kaku atau yang tegar dan kasar. Ajarilah kami supaya kami jangan menjadi anak yang berkepala batu dan tegar tengkuk, atau anak yang susah diatur dan susah menurut. Bapa, biarlah kami menjadi tanah liat yang lentur dan lembut, yang mudah dikeluk-kelukkan dan mudah dibentuk. Apabila kami terlanjur membentuk keliru, buruk, dan rusak, kiranya Bapa bersedia mengerjakan kembali dan membentuk ulang. Biarlah kami dibentuk sekali lagi, kami kalau perlu sekali lagi dan sekali lagi, sehingga kami menjadi seturut kehendak-Mu, seturut yang baik pada pemandangan-Mu. Bapa yang mencintai kami dalam Kristus, peganglah kami sebagai tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah kami dengan jari-jari tangan-Mu. Sentuhlah kami dengan sentuhan cinta-Mu. Kaulah penjunan kami tanahnya. Amin. Setelah kita bersama mendengarkan doa yang mulai disampaikan hambanya, sekali lagi pemirsa TVRI kita belajar, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kebaikan Tuhan kita tidak bisa menentukan arah kehidupan kita. Dan tanpa Tuhan sang pemilik kehidupan kita tidak bisa melangsungkan kehidupan kita. Maka itu serahkanlah kehidupan kita kepadanya. Jangan tunggu nanti dulu atau kapan. Tetapi mulai dari sekarang belajarlah menyerahkan diri kita hanya kepada Dia. Dan pada akhirnya melalui tema dan perenungan firman Tuhan yang kita baca bersama, kita kembali menjadi sebuah pribadi yang mau melakukan kebaikan. Karena pada akhirnya apa yang baik, apa yang benar tentulah harus diisi dengan melakukan segala sesuatunya berdasarkan dengan firman Tuhan. Dan ketika bersama tadi kita mendengar pujian yang boleh disampaikan oleh Pelkat PKLU yang boleh hadir di Jemaat Maranatha Banjarmasin, bahkan disampaikan juga doa-doa yang mendasari kehidupan kita sebagai tanah liat yang boleh dibentuk oleh Allah, maka kembali kita harus menyelaraskan kehidupan kita dengan bekal firman Tuhan.
Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menyatakan kehidupannya hanya bisa melalui apa yang ia miliki, apa yang ia punyai. Tetapi bagaimana keterpanggilan kehidupannya hanya menjadi suatu kesaksian yang berkenan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah lewat siaran rohani yang boleh disampaikan salah satu stasiun yaitu TVRI memberikan pengarahan rohani kepada kita agar kita tidak hanya mengisi kehidupan kita melalui dengan hal-hal yang boleh kita laksanakan di dalam pekerjaan, di dalam tugas tanggung jawab. Tetapi bagaimana dengan adanya siaran rohani ini, kehidupan beriman kita semakin lebih dalam lagi, semakin lebih mengenal lagi tentang cinta kasih Allah. Untuk itu mari bersama-sama dengan segala sesuatu yang sudah boleh diberikan kepada kita, kita senantiasa menerimanya dengan sukacita, dengan pengharapan yang sama yang kemudian mendatangkan damai sejahtera Allah. Dan biarlah segala sesuatunya itu kembali berdasarkan apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki. Sebelum rangkaian acara ini akan terselesaikan, di dalam siraman rohani yang boleh dilayangkan lembaga TVRI sebagai penunjang kehidupan beriman kita, maka mari kita mengakhirinya dengan doa. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Allah. Engkau hadir memberikan penyertaan di dalam kehidupan kami. Bahkan bersama pada saat ini Tuhan, ketika firman-Mu telah kami dengar, bahkan kami sudah boleh disampaikan dengan doa-doa yang menyelaraskan kehidupan kami hanya untuk diatur oleh-Mu, maka biarlah Tuhan segala sesuatunya kami kembalikan untuk memuliakan akan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan kami tetap berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyempurnakan untuk memuji serta mempermuliakan akan nama-Mu. Begitupun Tuhan kehadiran dari TVRI sebagai salah satu lembaga yang memberikan penyegaran rohani kepada kami lewat siaran rohani pada saat ini. Diberkati, disertai dan dipelihara. Bahkan siapapun Tuhan kru yang boleh ada, biarlah kebaikan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan mereka. Dan kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya di dalam kasih dan sayang-Mu. Dan kepadamu Tuhan kami menaruh harap, kami memohon pertolongan. Kebaikan-Mu yang akan senantiasa mendampingi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pemberitaan perenungan firman Tuhan yang boleh disampaikan tadi. Dan biarlah apa yang kita dengar bersama dapat menjadi penuntun di dalam kehidupan beriman kita. Letakkan pengharapan kita kepada Tuhan, minta Tuhan tolong kita, jauhkan kita dari segala hal-hal yang negatif, dan Tuhan memberkati kita dengan segala sikap tanggung jawab kita agar menjadi saluran berkat yang mendatangkan sukacita bukan duka cita. Agar kita benar-benar menjadi pelayan-pelayan Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Dan kita mengakhiri kegiatan siraman rohani pada saat ini. Dan biarlah segala sesuatunya hanya kembali kepada Allah. Kita akan berjumpa di dalam siraman rohani yang boleh dilayangkan oleh lembaga TVRI selanjutnya bersama dengan para pembicara atau narasumber atau para pelayan firman yang Tuhan boleh tempatkan untuk melayani bersama. Dan biarlah ketika perjumpaan itu terjadi, kita semakin diberkati, semakin dikasihi, lalu kemudian melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Terpujilah kebaikan Tuhan. Amin.